Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anak? Ya, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Ya, sudah selesai. Ya, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa saja yang nggak masuk pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Muhammad, Abdul Fattah, Siti Nurhalimah. Ya, yang lainnya kemana? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya, pada pertemuan pada pertama kali ini, di sini ada pembahasan tentang sholat Jumat dan khutbah Jumat, serta ada beberapa tata caranya. Ya, terlebih dahulu Bapak mau pertanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak semuanya. Ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Ya, silahkan acung tangan. Ya, jawaban yang bagus. Ya, di sini sholat Jumat yaitu di mana sholat 2 rakaat yang wajib dilakukan oleh semua laki-laki yang sudah baligh. Ya, untuk selanjutnya di sini silahkan baca terlebih dahulu bab 1 halaman 4. Dan Bapak tinggal terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah dibaca, Bapak akan menjelaskan. Bapak mau kita lihat terlebih dahulu. Ya, apakah sudah baca semuanya anak-anak? Ya, kalau sudah di sini Bapak akan menjelaskan dulu apa itu pengertian sholat Jumat, khutbah Jumat, dan tata cara serta syarat-syarat wajibnya. Yang pertama di sini yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat dengan berjemaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu duhur di hari Jumat. Dan hukumnya itu wajib bagi laki-laki yang sudah baligh. Ya. Dan di sini ada beberapa ketentuan sholat Jumat, yaitu ada 4. Yang pertama di sini syarat wajibnya. Yang pertama di sini bagi yang mau sholat Jumat itu harus Islam. Dan yang kedua harus baligh. Ya, dimana kalau misal masih anak-anak ya nggak apa-apa ke masjid atau ke sholat Jumat, tapi itu hukumnya masih sunnah gitu. Kalau yang sudah baligh itu wajib. Dan yang selanjutnya di sini berakal sehat. Ya, dimana akalnya atau jiwanya masih dalam keadaan tidak gila atau tidak waras gitu. Yang selanjutnya harus pria atau laki-laki. Ya, wajib harus pria dan tidak boleh wanita. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Dan harus bermukim atau menetap gitu. Dan yang kedua itu syarat-syarat mendirikan sholat Jumat. Yang pertama itu dilakukan secara berjemaah. Misalkan kalau sendirian itu namanya bukan sholat Jumat, itu sholat duhur. Dan selanjutnya dilaksanakan pada waktu duhur atau selesai khutbah Jumat, dan dilaksanakan di tempat-tempat rumah Allah ya, seperti masjid gitu. Yang di perkotaan maupun di pedesaan mesti ada Jumat masjid. Dan selanjutnya yang ketiga di sini ada khutbah Jumat, di mana khutbah Jumat ialah nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Dan di sini ada rukun-rukun dan syarat-syarat sholat Jumat. Sebelum Bapak melanjut ke rukun dan syarat, apakah ada pertanyaan? Ya sudah, kalau nggak ada Bapak akan lanjutkan ya. Di sini rukun-rukun khutbah Jumat, yaitu yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, serta berwasiat dan membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah, dan berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Yang selanjutnya di sini syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan habis duhur saat matahari tepat di atas kepala kita, dan khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Serta
khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Dan sekarang pada umumnya orang-orang ketika membacakan khutbah itu tidak usah berteriak karena sudah ada pengeras suara. Selanjutnya, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Khatib suci dari hadas dan najis. Dan khatib harusnya menutup aurat dan tidak boleh memakai celana pendek atau berkaos saja. Selanjutnya sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar. Dan yang selanjutnya, khutbah disampaikan dengan kalimat yang mudah dipahami atau fasih. Misalkan di daerah pedesaan itu mungkin ada sedikit bahasa Maduranya atau yang di logat Madura, dan di Jawa pun juga begitu. Dan selanjutnya, khatib saat berkhutbah menghadap ke jemaah. Tidak boleh seorang khatib itu memungkiri jemaahnya. Khatib itu harus menghadap ke jemaah. Selanjutnya, khatib di sini membaca sholawat. Dan jemaah sholat Jumat hendaknya diam, tenang, dan memperhatikan khatib sedang berkhutbah di mimbar. Jadi jemaah itu tidak boleh ngomong sendiri atau malah masih ketawa atau segala macam gitu. Selanjutnya, khatib hendaknya memberi salam. Ya, sebelum melakukan khutbah, khatib itu memberi salam terlebih dahulu. Dan khatib hendaknya duduk di kursi mimbar sudah memberi salam dan mendengarkan azan berkumandang. Dan selanjutnya di sini sunnah sholat Jumat. Yang pertama, jelasnya harus mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid dan memakai pakaian rapi dan sopan. Tidak boleh memakai oblong atau memakai celana pendek dan segala macam. Serta memakai wangi-wangian, itu termasuk sunnah. Dan mencukur kumis, mencukur jenggot, memotong kuku, dan merapikan rambut. Ya, jika anak-anak di sini sudah ada yang berkumis atau sudah ada yang berjenggot, itu dipotong alangkah baiknya, dan memotong kuku apabila panjang atau gak rapi. Dan rambutnya juga harus yang rapi. Dan selanjutnya di sini anak-anakku sekalian harus punya wudhu. Selesai mandi atau selesai semuanya, kita berwudhu terlebih dahulu. Dan segeralah berangkat ke masjid dan jalankan sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ya, ketika kita sudah sampai di masjid, kita jangan tiba-tiba duduk begitu saja. Alangkah baiknya kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berzikir dan mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Ya, di sini apakah sudah pada paham semua? Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, alhamdulillah kalau sudah pada paham semua. Bapak masih ke belakang terlebih dahulu ya, nanti tak kasih tugas kepada anak-anak semua untuk tugas rumah. Ya, gimana, sudah pada paham semua dengan yang Bapak jelaskan barusan? Ya sudah, karena waktu sudah hampir habis, kita akan tutup pelajaran pada siang hari ini. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberi tugas terlebih dahulu. Coba kalian buka halaman 14. Di sini ada pilihan ganda dan esai. Silahkan kerjakan di rumahnya masing-masing. Tidak boleh sama jawabannya dan tidak boleh menyontek. Sudah pada paham semua? Ya sudah, kalau sudah selesai, silahkan tutup bukunya dan rapikan tempat duduk kalian semuanya. Dan sebelum Bapak menutup pelajaran pagi hari ini, Bapak memberi saran kepada anak-anakku semuanya. Jadi kita tuh gak boleh malas-malas untuk belajar atau mencari ilmu gitu, karena ilmu itu sangat penting untuk kebaikan kita ke depannya dan untuk anak-anak kita semuanya. Ya sudah, silakan pimpin doa terlebih dahulu ketua kelas. Ya sudah. Ya, terima kasih atas waktunya untuk anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.